Hey halo Sobat ABS, ini adalah cordless blind riveting gun dari Dongcheng. Tipenya adalah DCPM 50. Ini adalah tang rivet yang sudah modern, sudah menggunakan baterai 12 volt 2 biji, kemudian menggunakan docking charger dan dapat satu buah hardcase cantik seperti ini yang cukup kuat. Harganya hanya di Rp1.690.000 saja. Nah, seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, ini dia untuk hardcase-nya itu Dongcheng dari dulu ya. Emboss tulisannya, kokoh gitu ya. Bahkan ini kalau kita tumpuk ya, biasanya itu dia walaupun tidak stackable, tapi dia itu ada malnya di bawahnya. Kayak gini tuh yang dia itu masuk ke bawahnya sini. Jadi walaupun dia itu tidak mengunci, tapi dia itu sudah tidak bisa gerak-gerak dengan gampang ya teman-teman ya. Karena dia mengunci, jadi kalau ditumpuk tinggi gitu, dia nggak gampang jatuh karena dia bagian bawahnya ini mengunci di bagian atasnya sini, ada nok-noknya seperti itu. Jadi keren juga ya ternyata, dan ini baru saya sadari loh, ternyata keren juga hardcase dari Dongcheng ini. Kalau kita lihat dari samping kita dapat spesifikasi ya, Dongcheng DCPM 50 tipe EK. Jadi ini udah dapat dua buah baterai yang 12 volt ya, tipe EK itu. Karena Dongcheng tuh tipe belakangnya sini mengindikasikan apa yang didapat di dalamnya. Kadang-kadang kalau tipe Z itu unit only, tipe BM itu nanti dapatnya yang 4 ampere dan sebagainya. Ini kebetulan tipe EK dapatnya 12 volt 2 biji. Nah, ini adalah cordless blind riveting gun atau tang rivet ya, tapi sudah cordless dan sudah modern gitu ya. Ini barangnya, gambarnya seperti ini, 12 volt, dapat satu buah charger yang sudah docking, lalu dapat 2 kali Li-ion baterai yang 12 volt. Untuk sharing kapasitinya itu 20 mili, maksimal tensionnya di 10.000 Newton, dan kapasitinya itu di 2,4 sampai 5 mm. All purpose 2,4 sampai 5 mili dan juga aluminium blind rivet di 2,4 sampai 6 mm. Untuk beratnya lumayan nih Sobat ABS di 1,6 kg. Oke, sekarang kita lihat aja langsung di dalamnya. Pertama-tama pasti ya kita dapat manual book serta buku garansi ya teman-teman. Manual booknya seperti ini. Saya awalnya juga tidak ngerti sih untuk apa sih rivet gun seperti ini. Ternyata teman-teman yang bekerja di bidang aluminium ya, untuk baja ringan dan sebagainya, ini sangat penting sekali karena mampu menghemat tenaga serta berbaterai, artinya untuk mobilitasnya tinggi, dibawa naik ke atas, terutama tukang baja ringan, ini sangat nyaman. Nah, Dongcheng juga dibekali dengan garansi 2 tahun teman-teman. Untuk service centernya ada di 17 lokasi juga. Dongcheng itu bandel, buat apa bayar lebih mahal kalau ada produk-produk yang harganya lebih murah tapi kualitasnya pun juga sama bagusnya, dan yang pasti jagonya cordless karena Dongcheng ini ekosistemnya udah lengkap banget. Pertama-tama kita buka dulu untuk baterainya. Baterainya 12 volt dapat 2 biji ya teman-teman ya. Ini bisa sharing, bisa tuker-tukeran dengan produk bor lainnya seperti DCPL04 itu dia 12 voltnya juga sama. Yang pasti di atasnya tidak ada knocknya. Satu-satunya yang ada knocknya yang tidak bisa sharing dengan 12 volt lainnya yang dari Dongcheng adalah 12 voltnya DCJZ 1202i. Nah, kalau 12 voltnya yang ini, dia tidak bisa sharing. Kenapa? Karena jenis baterainya beda. Ini ada knocknya di atas sini, sedangkan yang ini tidak ada. Dan baterainya ini untuk dapat 2 biji itu spare-nya itu masing-masing sama persis. Jadi benar-benar bisa gantian. Tidak diturunkan performa salah satunya. Ini untuk docking chargernya, teman-teman bisa lihat FFCL 12-4. Untuk inputnya itu di 45 watt ya, outputnya di 3 ampere, 12 volt 3 ampere. Jadi ini juga lumayan cepat ya, fast charging. Dan untuk unitnya itu sendiri itu seperti ini. Nah, kalau saya rasakan sih nggak ringan-ringan amat karena 1,6 tadi ya, untuk beratnya 1,6 kilo. Jadi cara pakainya itu dia pencet sekali, lalu kita lepas. Dia akan otomatis reverse. Pada saat kita pencet pertama itu dia akan forward, putar ke kanan. Lalu kalau kita udah lepas, dia otomatis akan reverse sendiri ke arah kiri. Karena proses menarik si paku rivetnya akan ditarik ke atas. Setelah itu dia harus melepaskan lagi untuk paku yang sudah lepas tadi itu, untuk sisanya dengan cara reverse tadi. Jadi udah otomatis ya. Bedanya itu dengan yang misalkan menggunakan adaptor. Kan ada tuh yang murah-murah dijual adaptor, dipasangkan ke mesin bor. Itu harus manual tuh. Diputar ke kanan, lalu kita rubah lagi, reverse ke arah kiri lagi untuk melepaskan. Dan itu ribet sekali. Nah, ini untuk build quality-nya di bagian depan ini metal, untuk caknya ini bisa kita ganti-ganti ya. Kebetulan di atas ini yang terpasang caknya adalah 5 mili, nanti kita bisa ganti-ganti karena dapat spare-nya juga. Dan di bagian belakang ada indikator baterai ya, di sebelah sini baterainya. Lalu untuk build quality warna birunya ini adalah plastik, yang di belakang hitam ini juga plastik. Bagian sini kita lihat mesinnya, nah dia masih ada percikan api, artinya dia ini masih menggunakan mesin belum brushless ya, masih konvensional.
Tapi ini normal ya teman-teman ya. Jadi memang keluar api untuk mesin-mesin dinamo yang belum brushless. Lalu di bagian trigger warnanya merah seperti ini. Dan di bagian bawah handle-nya dia sudah ada rubber atau karet-karetnya sebagai pelindung plus supaya tidak licin juga. Nah, lalu yang menarik lagi adalah di bagian belakang sini tuh ada kompartemen untuk menyimpan sisa-sisa dari paku rivet yang sudah kita proses. Jadi nanti sampahnya akan masuk ke dalam sini. Sehingga pada saat posisi misalnya di atas tuh ya, di atas atap gitu mau rivet-rivet barang itu, jadi pakunya tuh sisanya tidak dibuang ke bawah. Takutnya kan kena tukang lainnya yang bakal bahaya juga ya kalau ketancap ke kaki. Makanya bisa disimpan di sini dan itu jauh tidak ribet ya. Kalau menggunakan yang adaptor itu kan habis gitu diproses, di reverse dulu, dibuang lagi, dan ini harus dibuang gitu untuk sisanya. Kalau ini enggak, dia bisa tertampung di belakang sini. Nice, fiturnya mantap sekali. Nah, di sini juga kita masih dapat satu plastik ini ya, beberapa aksesoris tambahan yang bisa mendukung performanya. Yang pertama, kita punya kunci ini untuk membuka dan melepas ya, mengganti si kepala caknya tadi kan terpasang 5 mili. Nah, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang ya, ukurannya mulai dari yang 6, 4, 3, sama yang terakhir ini yang 2,4. Jadi ukuran paku rivet itu kan beda-beda. Nanti tergantung kalian pakai yang berapa itu sesuaikan dan tinggal diganti aja menggunakan kunci tadi ya. Lalu di sini juga ada seperti bushing kayak gini ya, yang terbuat dari metal. Ini untuk spare part ya. Lalu ada satu pasang ini ya. Ini biasanya di caknya di dalam yang untuk menarik itu ya. Dia terbuat dari besi atau metal yang bergerigi kayak gini. Nanti dia itu kalau misalkan di bagian dalamnya sini udah rusak, udah tidak menggigit, kita bisa ganti dengan cara membuka yang di dalamnya sini ya. Lalu kita ganti 3 part itu dengan ini. Jadi udah lengkap, udah dibawain semuanya. Satu part lagi yaitu magnet ya. Ini teman-teman, magnet ini kita bisa pasangkan di ujung caknya sini. Nah, ini membantu pada saat kita pasang paku rivet itu, misalnya mau ditusuk gitu ke dalam lubang yang sudah kita bikin, dia tidak jatuh paku rivetnya. Plus, kalau sudah ditembakin, nanti si paku rivet sisanya itu dia akan stay di sini sehingga tinggal kita dorong dengan paku rivet yang baru dan dia akan masuk ke kompartemen yang ada di belakangnya sini tadi. Oke teman-teman, jadi saya mau cobain 2 jenis ukuran ya, 3 mili sama 4 mili untuk paku rivetnya. Jadi yang pertama mungkin 3 mili dulu, ini kita ganti ya, menggunakan cak yang ukurannya itu 3 mili juga seperti ini. Caranya gampang banget, pertama kita lepas dulu yang ada ini menggunakan kunci bawaannya. Nah seperti itu. Ini sambil dipencet ya teman-teman, takutnya dia nanti loncat. Nah seperti itu. Kita bisa ganti dengan yang ukuran 3 mili. Oke. Nah, kalau sudah, ini sudah siap dan bisa kita gunakan. Nah, ini kita tunjukin ya gimana bedanya kalau menggunakan magnet dan nggak menggunakan magnet. Nah, ini kalau kita pasang paku rivetnya, terus kita mau tancepin ke bawah, dia pasti akan jatuh tuh. Tuh jatuh kan. Kalau kita udah pasangin magnetnya, lalu kita pasang dia ke dalam sini, nah dia tuh aman, nggak akan jatuh. Jadi gampang sekali nanti ya untuk proses pengaplikasiannya. Sekarang kita tes aja ya. Nah seperti itu. Jadi dia tuh masih ada di sini nempel. Oke, sekarang kita praktekin aja ke bajaringan ya. Nah sebelumnya kita bor dulu untuk bajaringan ini. Untuk ukuran 3 mili saya pakai mata bornya yang 3,5 mili ya, biar agak besar dikit. Kemudian untuk yang ukuran rivet 4 mili, saya pakai mata bornya yang 4,5 mili. Oke, pertama-tama kita cobain langsung aja masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan ke lubang dan kita kokang triggernya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah, yang keduanya ini tinggal dimasukin aja, lalu kita dorong sehingga nanti untuk sisa paku yang tadi itu masuk ke pembuangan yang ada di belakang sini. Ini cepet banget ya teman-teman ya. Jauh lebih cepat daripada menggunakan yang tang, kemudian juga jauh lebih tidak pegel di tangan ya.
Wah. Oke, yang terakhir kita coba juga. 1, 2, 3. Nice. Nah, kita masukin ke dalam ya. Sekarang kita coba cek di dalam kompartemennya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tuh terkumpul di dalam sini sehingga pada saat kita sudah selesai memakai, dia itu tidak akan bertebaran yang bisa membahayakan ya. Kalau kena kaki gitu lumayan berbahaya. Jadi sangat efisien, sangat aman juga. Nah, oke, sekarang kita ganti lagi untuk matanya yang pakai 4 mili ya. Kita ganti untuk caknya ini. Oke ya, sekarang saya udah pakein mata yang 4 mili ini. Dan kita pasang lagi magnetnya. Sekarang kita coba bandingin dengan yang pakai 3 mili tadi, apakah ada perubahan ya? Dari segi waktu mungkin atau feeling. Langsung aja kita coba 1, 2, 3, kokang. Wah, sama aja ya, jadi cepet banget loh ini. Wah, jadi mantap ya, cepet banget, efisien, yang pasti tangan juga nggak pegel. Kita lanjutkan lagi ya. 1, 2, 3, kita kokang lagi. Nah, kalau sudah bunyi cetak gitu, kita lepas aja. Kita rilis kembali. Kita masukkan. Kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Jadi enak sekali, caranya gampang sekali. Terakhir. Wah. Terakhir. Wah. Sekarang kita coba lihat di bagian belakang ya. Wah, ini dia. Untuk sisa-sisanya itu harusnya keluar semua ya di belakang sini ya. Kalau masih belum keluar mungkin ada 1 atau 2 yang masih ada di jalurnya sini. It's okay, nggak apa-apa. Oke Sobat ABS, barusan teman-teman udah lihat ya gimana performa dari mesin riveting gun, cordless blind riveting gun dari Dongcheng tipenya DCP-M 50 ini. Ini kalau secara performa aman, oke, tidak ada kendala. Fitur-fiturnya bekerja dengan baik ya. Dan ini dibikin tujuannya adalah untuk proses mempercepat proses pemasangan riveting ya pada konstruksi atau assembly di baja ringan ataupun di almini gitu. Jadi daripada ngokang pakai tang biasa yang bikin pegel, lama juga, dan juga untuk sisa pakunya yang sudah selesai itu dia akan berserakan, maka ini itu menghandle itu semua. Jadi dia bisa lebih cepat, lebih efisien, kemudian tangan juga nggak pegel, dan yang pasti untuk sisa paku yang sudah selesai itu dia terkumpul di belakang sini sehingga tidak membahayakan untuk keselamatan si penggunanya. Sehingga overall alat ini memang sangat berguna untuk kita-kita para pengrajin terutama di bidang alumini ataupun untuk baja ringan ya. Terutama kalau menggunakan cordless seperti ini naik-naik ke atas, terutama baja ringan ya yang bisa mengantarkan listrik, ini sangat aman sekali karena tidak menggunakan listrik sama sekali dan berarus DC karena menggunakan baterai. Untuk tenaga juga nggak perlu diragukan lagi, memang dengan 10.000 Newton untuk tarikannya, untuk tensionnya, jadi ya nggak masalah sama sekali kalau hanya untuk menarik si paku rivet itu. Secara overall nggak masalah, saya cobainnya tadi ke 3 mili dan 4 mili untuk paku rivet dan itu berjalan dengan lancar. Tinggal teman-teman bor aja untuk material yang akan dipasangi paku rivet itu dengan ukuran lebih sedikit ya, lebih gede dikit, mungkin setengah mili di atasnya paku rivet. Lalu pasang cak yang ada di sini sesuai dengan ukuran rivet yang kita gunakan. Misalkan 3 mili ya kita pasang caknya 3 mili, 4 mili kita pasang yang 4 mili. Lalu adanya magnet di sini ini sangat membantu sekali sehingga pada saat proses pemasangan itu dia membuat pakunya tidak jatuh sehingga sangat nyaman sekali menggunakan satu tangan bisa, satu tangan lagi untuk megangin si baja ringannya tersebut. Ini juga sangat membantu sekali ya adanya magnet di ujung sini. Hanya saja dia memang belum ada LED light gitu ya, walaupun indikator baterai di atas ini sudah ada. Dan dia masih menggunakan motor konvensional, belum yang brushless. Lalu kendalanya yang mungkin ke depan akan teman-teman hadapin adalah ketika sudah terpasang si paku, sudah dikokang seperti ini. Lalu kita lepas. Nah, paku rivetnya udah menancap. Lalu sisanya tadi itu, coba teman-teman dorong ke dalam. Seandainya dia tidak mau ditekan, itu jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Karena biasanya kan pada saat awal-awal masih baru, si paku ini kan bulatnya sempurna. Contohnya seperti ini. Nah pada saat dia udah terpotong, biasanya potongannya itu akan bikin dia sedikit pipih dan menyebar ke samping. Sehingga tidak bulat sempurna lagi. Nah kadangkala ketika teman-teman dorong ke dalam itu nggak mau, artinya memang teman-teman ambil aja terus simpen di kantong atau di tempat yang memang tersedia. Jadi kalau memang nggak bisa ditekan ke dalam, jangan dipaksakan. Karena nanti malah akan menghambat yang selanjutnya sehingga akan macet di dalam. Nah kalau macet gimana?
mana teman-teman tinggal bongkar aja, tinggal buka-buka aja menggunakan obeng dan tinggal diambil dari dalam, itu bisa banget. Tapi untuk menghindari itu, teman-teman sebaiknya kalau memang tidak bisa dimasukkan ke dalam, jangan dipaksakan, langsung aja lepas dan taruh di kantong atau di tempat khusus yang memang untuk pembuangan, untuk penyimpanan sisa dari rivet gunnya ini. Oke, itu aja overall Sobat ABS. Jadi dengan harga di Rp1.690.000 saja saat ini sangat worth it sekali menurut saya, karena bisa membantu mempercepat, mempermudah, efisien, dan tidak pegel terutama di tangan. Jadi fungsinya sangat krusial sekali. Sekarang zamannya udah cordless semua. Dulu kita menggunakan bor manual, lalu muncullah bor kabel, lalu muncullah bor cordless. Sekarang sudah menggunakan tenaga baterai rata-rata, dan ini sangat bagus sekali untuk perkembangan industri-industri di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa cek-cek link di deskripsi di bawah video ini ya kalau mau beli. Contohnya produk yang satu ini dari Dongcheng, tipenya adalah DCPM 50 Riveting Gun Cordless Blind. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.